Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Wijaya. Nomor induk mahasiswa saya 12020712054. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai murabahah, wadi'ah, ijarah, dan mudharabah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai murabahah. Murabahah menurut Imam Syafi'i adalah jual beli barang dengan harga modal ditambah keuntungan yang disepakati. Adapun landasan syariah dari murabahah ini yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, kemudian pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian didukung dengan hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya jual beli adalah berdasarkan atas ridho atau kerelaan hati. Kemudian pada ijma' para ulama juga menjelaskan para sahabat mengizinkan transaksi murabahah yang dinarasikan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya tidak ada ruginya memberitahu harga pokok dan keuntungan dalam jual beli atau murabahah. Kemudian macam-macam murabahah. Murabahah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, murabahah berdasarkan pesanan. Yang kedua yaitu murabahah berdasarkan tidak pesanan. Untuk murabahah yang berdasarkan pesanan yaitu penjual membeli suatu barang berdasarkan pesanan dari pembeli atau jika ada pesanan dari pembeli yang sifatnya mengikat. Maksud dari murabahah berdasarkan pesanan ini adalah pihak bank menjual suatu barang berdasarkan pesanan dari nasabahnya. Pihak bank setelah mendapatkan suatu barang kemudian memberitahu kepada nasabah berapa pihak bank membeli barang tersebut pada saat itu. Kemudian pihak bank memberitahu berapa besar keuntungan yang diambil oleh pihak bank dan berapa harga barang yang dijual kepada nasabah. Jika nasabah setuju dengan nominal yang ditawarkan, maka dilanjutkan dengan perjanjian jual beli atau murabahahnya. Selanjutnya yaitu murabahah berdasarkan tanpa pesanan, yaitu penjual membeli suatu barang tanpa harus ada pesanan dari pembeli yang sifatnya tidak mengikat. Maksud dari murabahah tanpa pesanan ini adalah pihak bank syariah sebelumnya telah memiliki barang yang ingin dijual dan pihak nasabah tinggal langsung membeli kepada pihak bank. Sistem pembayaran murabahah ini yaitu cicilan berdasarkan harga produknya, tidak berdasarkan suku bunga pada saat itu dan hanya berdasarkan harga barang pada saat itu. Kemudian rukun dan syarat murabahah. Rukun dari murabahah ini yang pertama yaitu adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, yang ketiga adanya akad atau ijab dan qabul, dan yang keempat adanya objek atau barang yang diperjualbelikan. Sedangkan syarat dari murabahah yaitu yang pertama terbebas dari adanya unsur riba, yang kedua adanya kata sepakat, dan yang ketiga adanya transparansi antara penjual dan pembeli. Materi yang kedua yaitu wadi'ah atau titipan. Wadi'ah ini adalah titipan murni atau amanah berupa barang dari seseorang kepada pihak lain untuk dijaga secara layak. Adapun landasan syariah wadi'ah ini yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Kemudian didukung dengan hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
yang artinya tunaikanlah amanah atau titipan kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah kamu membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian macam-macam wadi'ah. Wadi'ah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama wadi'ah yad amanah, dan yang kedua wadi'ah yad damana. Untuk wadi'ah yad amanah ini adalah penitipan barang di mana si penerima titipan tidak diperbolehkan memanfaatkan atau menggunakan barang titipan, dan tidak bertanggung jawab bila barang tersebut rusak atau hilang. Ciri-ciri dari wadi'ah ini yaitu barang titipan dapat digunakan dan tidak diharuskan mengganti bila barang tersebut rusak atau hilang. Sedangkan wadi'ah yad damanah adalah penitipan barang di mana si penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan atau menggunakan barang titipan dengan syarat harus mengganti bila barang tersebut rusak atau hilang. Ciri-ciri dari wadi'ah ini yaitu barang titipan dapat digunakan dan wajib mengganti bila barang tersebut rusak atau hilang. Kemudian, rukun dan syarat dari wadi'ah. Rukun dari wadi'ah ini yaitu yang pertama, adanya ijab dan qabul. Yang kedua, barang yang dititipkan harus halal dan memiliki nilai. Dan yang ketiga, barang titipan dapat disimpan. Kemudian, syarat dari wadi'ah ini yaitu yang pertama, kedua belah pihak telah baligh dan mumayyiz. Yang kedua, keduanya sama-sama berakal. Dan yang ketiga, barang titipan dapat diberikan secara fisik. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu ijarah. Ijarah adalah balasan yang diberikan sebagai upah atau imbalan atas pekerjaan atau jasa dalam jumlah tertentu. Adapun landasan syariah dari ijarah ini yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233, kemudian Quran surah An-Nahl ayat 97, kemudian Quran surah Al-Kahfi ayat 30, dan yang terakhir Quran surah At-Talaq ayat 6. Kemudian didukung dengan hadis dari Umar radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Kemudian didukung dengan ijma' para ulama bahwasanya para ulama sepakat ijarah diperbolehkan. Kemudian macam-macam ijarah. Ijarah ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ijarah manfaat. Adalah manfaat atas benda yang disewakan. Yang kedua yaitu ijarah pekerjaan. Adalah sewa menyewa yang kemudian diberi upah. Yang ketiga yaitu ijarah asli. Adalah sewa menyewa di mana tidak ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang yang disewakan. Yang keempat yaitu ijarah muntahiyah bit tamlik, yaitu sewa beli di mana kepemilikan barang diakhiri di tangan si penyewa. Dan yang kelima yaitu ijarah lanjut, yaitu menyewakan barang yang sebelumnya telah disewa pemilik barang kepada orang lain. Kemudian rukun dan syarat dari ijarah. Rukun ijarah yaitu pertama, adanya akid. Yang kedua, adanya sigot akad. Yang ketiga, adanya ujrah atau upah. Dan yang keempat, adanya manfaat. Sedangkan syarat dari ijarah ini yang pertama yaitu baligh dan berakal. Yang kedua, rela. Dan yang ketiga, manfaatnya harus jelas. Dan yang keempat,
Objek ijarah dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih. Adapun pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya hanya bertindak sebagai pengelola. Kemudian, mudharabah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Untuk mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemberi modal hanya memberikan modal usaha, tidak memikirkan jenis usaha apa yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, adalah mudharabah di mana pemberi modal tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga memikirkan jenis usaha apa yang akan dilakukan. Sedangkan pihak lainnya hanya bertindak sebagai pengelola. Selanjutnya yaitu pembagian bagi hasil dalam mudharabah. Penghitungan bagi hasil dalam mudharabah yaitu nisbah sama dengan nominal deposito seluruhnya dikali dengan persentase bagi hasil dikali dengan keuntungan pada bulan itu. Sedangkan besar keuntungan dalam mudharabah ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian. Kemudian, mudharabah ini termasuk dalam bentuk bagi hasil, tidak dalam bentuk bunga. Kenapa demikian? Karena kalau dalam bentuk bunga, penentuan tingkat suku bunga ditentukan pada perjanjian awal dengan pedoman harus selalu untung. Sedangkan pada bagi hasil, penentuan besarnya rasio dibuat dengan pedoman untung rugi. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat dari mudharabah. Rukun dari mudharabah yaitu yang pertama, adanya pemilik modal atau sahibul mal. Yang kedua, adanya pelaku atau pelaksana usaha atau mudharib. Dan yang ketiga, yaitu adanya akad atau ijab dan qabul. Yang keempat, adanya objek mudharabah. Dan yang kelima, adanya keuntungan. Sedangkan syarat dari mudharabah yang pertama yaitu adanya akad. Yang kedua, adanya modal. Yang ketiga, adanya keuntungan. Dan yang keempat, adanya kegiatan usaha. Baiklah, demikian penjelasan beberapa materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Adapun banyak kesalahan dan kehilafan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.